Sebanyak 41 personil TNI dari Rindam 17 Cendrawasih bergotong royong membantu warga melaksanakan pembangunan pengecoran balkon Gereja GKI Eklesia Pemda Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Kegiatan pengecoran balkon dipimpin langsung oleh Danton 3 Kisis A Secata Rindam 17 Cendrawasih, Leta Infantri Damianus Ngongo, diikuti 41 anggota Rindam dan ratusan warga jemaat GKI Eklesia Pemda Doyo Baru, dan juga dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan gereja. Dalam kegiatan pembangunan pengecoran balkon GKI Eklesia, Leta Infantri Damianus Ngongo mengatakan, terkait dengan pembangunan rumah ibadah, TNI selalu siap untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembangunan gereja. Hal ini dilakukan TNI agar dapat mempercepat pembangunan gedung gereja GKI Eklesia Doyo Baru. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami. Untuk personil yang terlibat untuk hari ini dalam membantu kegiatan pengecoran gereja di Doyo sini ada 41 personil. Berkaitan dengan itu juga, kemarin kami dapat surat, akhirnya kami ditembusi sehingga Rindam 17 Cendrawasih dapat mendukung personil 41 orang untuk membantu jemaat di sini. Berkaitan dengan itu juga, kami sebagai tentara pada umumnya selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Apapun kesulitan masyarakat, ketika masyarakat datang untuk membantu permintaan bantuan kepada kami sebagai tentara, kami jamin 100% pasti tentara akan dukung itu. Karena bagaimanapun kesulitan rakyat itu menjadi bagian daripada kami untuk kami hadir di situ membantu masyarakat yang membutuhkan tenaga kami. Kami juga menyampaikan di sini terima kasih banyak kepada ketua majelis dan warga jemaat yang ada di sini bisa mengundang kami untuk berpartisipasi dalam membantu kegiatan ini. Dan juga kami sampaikan kepada masyarakat pada umumnya apabila membutuhkan tenaga daripada tentara, kami akan selalu siap. Tentara tidak akan pernah menolak ketika diminta bantuan daripada masyarakat. Kami akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kami berasal dari masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, dan pada akhirnya nanti ketika kami pensiun akan kembali menjadi seorang masyarakat. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Gereja GKI Eklesia Doyo Baru, Pendeta Samuel Melisa menuturkan, pembangunan gedung gereja GKI Eklesia diawali dengan peletakan batu pertama pada tahun 2014 lalu. Dalam tahapan pembangunan, sudah terjadi 4 kali pergantian ketua panitia pembangunan. Hal ini dilakukan agar mempercepat penyelesaian pembangunan gedung gereja tersebut. Kami Jemaat GKI Eklesia Pemda Doyo Baru, awalnya tahun 2012, ya kami terdiri dari beberapa warga jemaat membuat perkumpulan ibadah yang dilaksanakan setiap hari Minggu sore. Ya, itu sejarah berdirinya gereja ini. Dari beberapa jemaat yang sebelumnya ada dari Laheroi, juga dari kota Jayapura, yang tinggal di perumahan Pemda berinisiatif untuk mereka membangun suatu persekutuan ibadah. Nah, dari 2012 berjalan sampai 2013, dan tahun 2014 kita meletakkan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Eklesia Pemda Doyo Baru. Dari 2014 sampai dengan tahun ini 2022 telah terjadi 4 kali pergantian struktur dalam panitia pembangunan gedung gereja Eklesia Pemda Doyo Baru. Dan saya yang saat ini bekerja adalah panitia keempat yang bekerja dalam penyelesaian gedung ini. Kami di Perumahan Pemda Doyo Baru, warga jemaat kami terdiri dari 165 kepala keluarga dengan 600 lebih jiwa yang ada di dalamnya majemuk dari semua suku ada berdomisili dan berjemaat di jemaat kami. Ya, begitu yang dapat disampaikan. Jadi pembangunan ini sudah Pembangunan ini kalau dihitung sampai dengan penyelesaiannya, kami kurang lebih sudah sekitar
ada 60%, 70% sudah dikerjakan, dan pengecoran balkon yang saat ini dikerjakan adalah pengecoran tahap keempat dalam pekerjaan kami yang sesuai dengan keputusan sidang jemaat. Kami memutuskan bahwa di tahun 2022 ini kita akan melaksanakan pekerjaan pengecoran tiang dan juga balkon gereja. Dan hari ini menjadi pekerjaan yang terakhir sesuai hasil ketetapan sidang, pengecoran balkon gereja yang sementara dikerjakan. Kami dari warga jemaat Eklesia Pemda Dayo Baru sangat mengucapkan terima kasih kepada Rindam 17 Cendrawasih yang boleh mengizinkan prajuritnya untuk menopang kami dalam pekerjaan yang sementara dikerjakan di hari ini. Dari pagi sampai siang hari ini mereka bekerja dengan penuh semangat bersama-sama dengan PKB, PAM, juga PW sekolah minggu dalam jemaat ini dalam penyelesaian pekerjaan ini. Topangan dari Rindam 17 Cendrawasih sangat menolong kami dalam penyelesaian pengecoran balkon gedung gereja Jemaat Eklesia Pemda Dayo Baru. Hal senada juga dikatakan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKI Eklesia Dayo Baru, Rusni Christine Abaidata, dalam pergantian Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja hingga saat ini. Pelaksanaan pembangunan gedung gereja ini berjalan dengan baik, walau sempat terhenti pembangunan kurang lebih 2 tahun, dikarenakan anggaran dan material yang belum memadai. Saat dirinya ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan, telah menyelesaikan pengecoran balkon. Christine juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu, mendukung jemaat dalam pembangunan gedung gereja, serta partisipasi dari warga jemaat yang bekerja sama sehingga tahapan pengecoran balkon telah diselesaikan dan dikerjakan. Kami dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja Eklesia Pemda Dayo Baru, pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih sekali kepada peran serta warga sigi jemaat, kemudian peran serta juga dari para simpatisan dan juga donatur. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Rindam yang dengan sukarela mau membantu kegiatan pekerjaan pembangunan gedung gereja Eklesia Pemda Dayo Baru pada kesempatan kali ini. Pekerjaan yang kali ini yang sedang adik-adik ikut ini adalah pekerjaan tahap keempat, yaitu pengecoran balkon. Tahap balkon sendiri ini masuk tahap keempat dan sekarang balkon bagian depan. Dalam pembangunan gereja ini di dalam RAP yang telah disusun oleh konsultan itu, pembangunan gedung gereja secara keseluruhan itu kurang lebih membutuhkan biaya 8 miliar. Puji Tuhan Yesus, hanya karena berkat dan bantuannya serta campur tangannya, bantuan-bantuan mengalir itu dalam bentuk apa saja, tenaga, material, dan juga kebutuhan dana lainnya. Nah, ini setelah pembangunan tiang balkon ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ketua Majelis Jemaat tadi, bahwa itu adalah pekerjaan sesuai dengan hasil sidang jemaat yang dilakukan tahun 2021. Nanti setelah pembangunan ini, kalau hari ini dia selesai, maka tahap keempat ini dia telah berhasil 100%. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pekerjaan pemasangan dengan pengecoran tiang bagian lantai 2 itu kurang lebih berjumlah 58 tiang. Kami masih berharap juga semoga TNI khususnya dari Rindam 17 Cendrawasih bersedia untuk kembali membantu kami pada saat pekerjaan selanjutnya. Pembangunan gedung gereja itu di mana-mana pasti ada mangkraknya. Ya, tapi kita tetap bersyukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus Maha baik sekali dengan segala apa yang ada pada kami warga jemaat. Pembangunan dia terus berjalan, dan untuk kali ini kami panitia bersama warga jemaat berupaya selalu untuk supaya pembangunan ini dia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kami target kalau untuk pembangunan tahap keempat untuk pengecoran balkon itu di tahun ini 2022
tapi kami berharap 3 tahun ke depan paling lambat pembangunan gereja mungkin sudah bisa selesai. Itu target kami. Tampak terlihat kekompakan dan kebersamaan warga jemaat dari setiap unsur, yakni unsur persekutuan anak dan remaja, persekutuan angkatan muda, persekutuan wanita, dan persekutuan kaum bapa, di mana mereka bergotong royong membantu dalam pengecoran balkon. Suasana yang begitu sukacita dan semangat terlihat dari ekspresi jemaat. Pengecoran yang dikerjakan dari pagi hingga siang ini tidak menyurutkan tekad dan sukacita dari warga jemaat dan juga TNI dari Rindam 17 Cendrawasih. Demikian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan itu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jangan dengan mulut, hanya hatimu patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau banyaklah, Jangan hidupku hanya jadi sehati bekerja. Meski bukan satu bangsa, hanya dalam Yesuslah sama-sama serbat rasa, satu juga asalnya. Ikuti saudara, jangan berseru, jika berbicara dengan rendah, sama-sama arah yang teguh, tolong berusaha hingga jadilah. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh hanya jadi sehati bekerja. kerja Tuhan bukan mudah dan lembarannya pun berat. Bagi dirimu yang sudah rasa amatlah penat, hanya jikalau sehati bekerja, satu tolong lain, rajin dan kerja, barang yang berat pun jadi ringanlah, mau apa juga jadi segera. Jika kamu mau Untung banyaklah, jangan hidup jauh hanya jadi sehati bekerja. Jika kamu mau untung banyaklah, banyaklah,